مولاي صل وسلم دائما أبدا. Everyone. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم افتح لنا كما فتحت يا فتاح لعبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. Baik, sahabat-sahabat ikhwan akhwat fillah yang saya hormati, Pak Dr. Akib, Pak Jasman. Beliau orang lama yang dari dulu sebelum kawan-kawan kenal saya, mereka udah kenal saya duluan. Yang baru kenal kita Pak Budi ya. Pak Budi ini alhamdulillah amalnya sangat luar biasa Pak Dokter. Pesantren tunanetra sudah 10 titik Pak ya, semoga diberkahi. Dan hari ini beliau cuti kerja dulu karena ingin kajian akidah Ahlussunnah ya. Ada beberapa teman-teman tadi disebut dari Kalimantan dan selebihnya mahasiswa yang ada di sekitar Ciputat ya. Alhamdulillah. Kita di bulan Ramadan sudah pernah mengkaji akidah Ahlussunnah At-Tahawiyah. Kenapa kitab ini yang kita kaji lebih dulu? Karena kitab ini termasuk kitab Ahlussunnah tertua ya. Nanti setelah ini baru masuk ke akidah Imam Asy'ari. Maka di akhir nanti setelah zuhur, setelah penutup Tahawi, nanti kita ijazahkan lagi bagi yang belum dapat ijazah. Kemudian kita membaca nanti dengan suara yang sedikit pelan, Manzumah Aqidatul Awam ya, yang kita pelajari dari kecil. Tapi sekarang muncul ada tawaran akidah yang dengan metode baru. Supaya kita tidak merasa itu asing, maka kita coba nanti kita ijazahkan sanadnya dengan sanad Imam Asy'ari. Apakah Asy'ari itu ikut Nabi atau dia buat akidah sendiri? Nanti kelihatan tuh sanadnya di situ ya, kemana. Dan yang kedua, ada beberapa orang di Indonesia yang dia akidahnya Ahlussunnah, tapi dia ketika menyebutkan sanad akidah Ahlussunnah nggak nyambung ke orang yang sebenarnya, malah menyebutkan sanadnya ke Mu'tazilah, belum lagi namanya ke bolak-balik, belum lagi yang terputus. Jika dalam hadis ada sanad terputus disebut dengan hadis munqati' dan kualitasnya dhaif, maka akidah juga begitu. Kalau terputus dhaif, kecuali dalam bab tasawuf. Dalam bab tasawuf juga ada sanad, ada namanya sanad uwaisiyah, barzakhiyah. Itu hanya diterima jika ada sanad yang nyambungnya secara zahir. Kalau enggak diterima. Baik, walaupun sudah baca Al-Fatihah, bagi yang meyakini Al-Fatihah sampai, saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa Imam Ibn Qayyim, Imam Salafi, menyebutkan lebih dari 29 dalil wusulu sawabil qira'ah ilal mayyit, sampainya bacaan baik zikir, Al-Quran, tahlil kepada orang mati. Ini belum ada NU Muhammadiyah, belum ada Yasinan, belum ada. Imam Ibn Qayyim itu 700-an ya. Beliau termasuk orang yang lama dengan Ibnu Taimiyah dan menyaksikan akidah dan wafatnya Ibnu Taimiyah, dan tidak ada tuh yang mengatakan Fatihah nggak nyampe, itu nggak ada. Apa kata beliau? Bacaan Fatihah sampai kepada orang yang mati ataupun orang yang hidup sampai. Ini Imam Salafi bilang sampai. Terus yang aku Salafi kok bilang nggak nyampe? Itu di mana tuh koneksinya? Nggak nyambung. Ini tanda kalau akidahnya dan fikihnya tidak muttasil, tidak bersambung kepada imamnya. Kalau kita nggak nyambung, kita sambungin nanti ya. Hatta ke Syekh Muhammad Abdul Wahab kita punya sanadnya. Ya, Usulul Salasah itu kita punya sanadnya. Namun bagi kita akidah Tahawi, akidah Asy'ari, Maturidi justru lebih rapi, maka kita pertahankan itu. Nah, itu sebabnya. Sederhananya seperti itu. Terakhir kita sampai di mana, Musa? Nih, terima kasih ke teman-teman Ikhwan Ribat. Di Ribat, alhamdulillah ini baru 1 semesternya kita aktifkan.
karena di Darussunnah takhasus hadis, saya juga ngabdi di sana. Di sini kita buat takhasus aqidah wa tasawuf. Salah satu nasrul ilm, tak boleh kitmanul ilm. Khalas? Dulu Allah yarham Syekhuna Syekh Ali Mustafa Yaqub, saya pernah minta izin ikut suatu jamaiyah, ya, suatu organisasi yang organisasi itu jauh dari thariqah. Lalu beliau mengatakan, ya sudah, yang penting kamu jangan cari jabatan dan popularitas. Saya bilang, baik ya Maulana, baik Tuan Guru. Tapi setelah 3 bulan saya nggak jadi masuk, padahal buku-bukunya sudah ada, ya. Ketika 3 bulan saya dapat undangan untuk mengisi kajian hadis zikir kalangan Syekh Sufi. Saya minta izin lagi, Pak Kiai, astazin an alla udarris fi 3 ayyam la'anni ujibu da'wah masyayikh turuq sufiyah, ya. Saya mau menghadiri undangan para masyayikh thariqah sufi. Beliau kaget, perhatiin saya sambil ketawa. Sebelumnya ente mau ikut organisasi yang anti tarekat, kok sekarang ikut yang bertarekat? Saya jawabnya lebih senyum lagi, akhsha alla yardani syaikhi, saya khawatir guru saya tidak ridha, maksudnya beliau. Lalu beliau senyum, ya, alhamdulillah. Senyum itu sampai sekarang kayaknya masuk gitu ke hati, ya, karena beliau sering mengatakan utlubu ridha syaikhika, kamu harus dapatkan ridha gurumu. Karena kalau ridha Allah fi ridha walidain, ridha Allah itu ada di ridha orang tua biologis, bapak kita di rumah, orang tua keilmuan, guru kita di pesantren, di ma'had, dimanapun tempat kita belajar. Nah, ini yang tidak ada di kampus, teman-teman semua. Ini nggak ada di kampus. Di kampus itu hormatnya karena nilai, mau dapat nilai bagus. Maka secara rohani itu sudah beda. Tradisi kita di sini tidak. Tradisi kita bagaimana bisa memahamkan murid dan bisa mengkhatamkan kitab dan dapat keberkahan ilmu. Itu yang kita cari, nggak lebih, ya. Si guru mencari ridha Allah, si murid ingin mendapatkan ridha Allah lewat jalur ngabdi dan ngambil ilmu gurunya. Semoga kita termasuk itu yang Nabi katakan, naddarallahu mura'an, Allah beri cahaya kebahagiaan. Naddara itu beda dengan nawara. Nawara itu beri cahaya aja. Tapi kalau naddara itu surur wal farh. Allah beri cahaya, man sami'a maqalati, yang mendengar maqalahku. Sami'a di zaman Nabi harus hadir. Kenapa harus hadir? Karena di zaman Nabi nggak ada YouTube. Ada telepon nggak? Nggak ada. Sekarang saya bisa telepon Syekh, saya tanya, ya Sidi, ya Syekh, ma ra'aikum an kaza, apa pendapat anda mengenai ini, mengenai ini, mengenai ini. Dia bisa jawab langsung. Tapi di zaman Nabi bisa nggak? Pakai hati, telepati nggak masuk, nggak disebut hadis, disebut hadas itu. Ya, walaupun secara ilmu ma'rifatullah itu ada, disebut firasah, ada lagi babnya, tapi tidak dalam bab hukum syar'i, apalagi dalam bab aqidah, nggak boleh. Ya. Dan berarti sami'a maqalati itu ada artinya man ata syekhahu wa yasma' minhu wa ya'khudz minhu. Orang yang datang kepada gurunya, mendengar darinya dan mengambil ilmunya, itu makna dari sami'a maqalati. Nah, ini kelebihan ahli hadis yang tidak ada pada ahli hadas. Yang tadi kita sebut jadi ahlu bid'ah itu bukan orang yang nggak mengerti ini hadis riwayat siapa, tapi orang yang tidak berguru. Meskipun dia tahu ini riwayat si fulan, belum tentu pemahaman dia, amal dia sesuai dengan riwayat itu. Karena harus dibuktikan, ini kamu dapat pemahamannya dari siapa. Karena jarak kita dengan Bukhari, Imam Bukhari itu wafat 256 Hijriah. Kita tahun berapa? 1440. Maka mustahil orang klaim pemahaman saya sesuai dengan Imam Bukhari, belum tentu. Buktikan sanadnya mana. Maka untuk membuktikan akidah kita sama dengan akidah ulama salafus saleh, kan lagi ramai istilah salaf, ya. Ulama sahabat Nabi, ulama tabi'in, atba'ut tabi'in dan setelah mereka, maka kita buktikan dengan sanad.
Kalau ada orang ngaku hari ini saya keturunan Nabi Muhammad, buktinya apa? Silsilah. Cuma cukup silsilah. Kalau dia punya silsilah sudah, kita nggak berurusan lagi. Kita cek ada terputus atau enggak. Kalau terputus berarti dia keturunan Nabi yang lemah sanadnya. Jadi ini Habib lemah, Habib Dhaif. Ada banyak Habib Dhaif banyak. Ya. Kalau yang dia punya, nah itu disebut sahih atau minimal Hasan. Musa ini Hasan kayaknya. Kalau saya sahih ke Nabi Adam ya. Ya bukan ke Kirdun. Baik. Jadi teman-teman, ketika Nabi mengatakan nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha. Wa'a artinya hafizah. Bisa juga artinya fahimah. Memahaminya dan menghafalkannya. Kenapa saya katakan gak mesti hafal? Cukup paham. Karena dalam riwayat-riwayat para ulama tabi'in, mereka mengatakan, misalnya Ibnu Abdul Bar mengumpulkan ucapan-ucapan ulama salaf dan mengatakan, a'inu ala hifzikum bil amal. Ya. Misalnya kita ketemu satu hadis mengenai sholat duha. Gimana cara menghafalkannya? Amalkan aja sekali, nanti kita hafal langsung. Jadi menghafalnya dengan fi'il gitu. Mau ngamalkan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah itu zikirnya setiap hari 12.000. Mau ngamalin nggak? Amalin sekali 12.000 sehari semalam. Nanti ingat terus tuh riwayat siapa di kitab apa ya. Nanti dikasih ijazahnya ya. Nah kita sama Dr. Akik, Pak Jasman sudah mengamalkan itu dari tahun 2015 Pak ya. Setiap Ramadan iktikaf kita amal zikir ribuan. Pencinta tidak memandang angka. Angka itu cuma target minimal. Yang penting Ustadz Falah dari Buton ini juga sudah 40 hari ini ya, sama Abu Yamilizar. Alhamdulillah. Baik. Maka dengan ini teman-teman semua, saya dengan sanad kita yang bersambung kepada Imam At-Tahawi, beliau berkata, nomor berapa? Yang banat nomor berapa? 11. Halaman 11. Oke, baik. Wa bihadzal isnad muttasil Imam Ja'far At-Tahawi qala. Nah, sebelum itu kita merajaah sedikit. Di akidah yang kita pelajari sebelumnya disebutkan bahwa Allah Ta'ala intinya satu, laisa kamitslihi syai'. Surat Asy-Syura ayat 11 itu wajib dihafal. Laisa kamitslihi syai'. Pertengahan surat Syura, bukan Syu'ara. Syura ayat 11. Ingat gampangnya, Syura 11. Nah, 11 kan satu-satu. Ingat aja tauhid. Laisa kamitslihi syai'. Laisa tiada, kamitslihi yang serupa dengannya, syai' sesuatu pun. Kamitsli juga berarti ka seperti, misal serupa dengannya. Jangankan serupa dia, yang serupa dengan yang serupa dengannya tidak ada. Ada orang mirip saya, terus orang mau bilang, Ustadz Musa ini jangankan mirip saya, mirip sama orang yang mirip saya juga nggak mirip, nggak sama. Nah, berarti jauh dari misal. Misal itu naruhnya di sini, permisalan analog. Maksud ayat itu adalah Allah itu jauh dari jangkauan otak, tapi bisa dijangkau pakai kalbu. Apa dalilnya? Fafirru ilallah. Itu lari-lari. Yang sudah pernah sa'i ketemu Allah enggak? Yang sudah pernah tawaf ketemu Allah enggak? Enggak. Terus apa yang mau kita ketemu? Batu namanya Ka'bah, ketemu bukit Safa dan Marwah. Lalu fafirru ilallah itu apa? Sama dengan perkataan Nabiullah Al-Khalil, Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Aku hijrah kepada Rabbku. Allah bertempat enggak? Kalau Allah bertempat, kita bisa hijrah ke tempat itu. Itu hijrah, move. Tapi bisa nggak? Kalau sebutkan Allah di mana, nanti bisa kita cari. Tapi kalau Allah itu tidak perlu tempat, karena dia bukan jism, bukan benda, bukan arad, bukan sifat, bukan keadaan, maka Allah
tidak perlu ada tempat. Nah, itu intinya kemarin. Kalau sudah ada tempat, nah contoh saya duduk, saya di atas kursi apa di bawah? Nah, ini namanya ulu, jihatul ulu. Karena Allah itu sudah ada sebelum Arasy, maka ketika ada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kita iman. Allah bersemayam di atas Arasy, kita iman. Namun gak usah dibayangkan di atas atau di bawah, kiri apa kanan. Membayangkan itu disebut dengan mukhayyil musyabbih atau mujassim. Nah, mujassim itu yang mensifatkan Allah dengan karakter-karakter benda. Apa sifat benda? Coba bayangkan buku tapi tidak di satu tempat. Mulai panas nih kepalanya nih ya. Bayangkan buku tapi nggak di satu tempat, bisa nggak? Bayangkan seseorang tapi tidak di mana-mana, mungkin? Nah, disinilah yang kita sebut kritik Imam Subki, Imam Ibnu Jahbal, dan imam-imam lain terhadap Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ajma'in. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu mesti ada di satu tempat, karena yang ada mesti bertempat. Itu rumusnya. Ini mazhab siapa? Oh, ternyata ini mazhab falsafah materialisme. Jadi disinilah kemudian Ibnu Taimiyah mengharamkan filsafat, tapi terjebak pada filsafat. Paham di situ? Ya, ini yang dipakai oleh kawan-kawan Salafi. Kita Salafi juga, tapi Salafi manhaj ulama mazahib arba'ah dan ulama Abdul Hasan Asy'ari, Maturidi, Tahawi. Kalau yang sezaman dengan Ibnu Taimiyah itu adalah Subkinya, kita ikut Imam Subkinya. Nah, jadi ternyata salaf itu bisa diperebutkan, toh ya. Tinggal buktiin sanadmu mana, gitu. Oke, teman-teman semua, ikhwan akhwat fillah. Jadi ketika Ibnu Taimiyah mengatakan itu, lalu kemudian membuat 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma' sifat, yang tidak pernah dikatakan oleh satu ulama sahabat pun, tidak pernah dikatakan oleh ulama tabi'in pun, tidak pernah dikatakan oleh ulama khalaf pun, kecuali Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad tidak pernah mengatakan itu. Lalu ini dari mana? Ini yang disebut istiqra. Istiqra itu lawan dari qiyas. Ini bagian dari ilmu mantik. Katanya mantik haram. Ibnu Taimiyah kan nulis ar-raddu 'alal mantiqiyin. Ternyata mantik itu ada alirannya, ada aliran qiyas. Analog itu pakai deduktif. Tahu deduktif? Ide utama baru ide penjelas. Dia pakai induktif. Cari dulu datanya lalu dia sambung-sambungin. Nah, ini yang kemudian dianut oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Jahbal punya risalahnya kecil. Nah, nanti kalau umur panjang kita buat daurah 2 kitab sekaligus. Teks risalah Ibnu Taimiyah, risalah Ibnu Jahbal. Nah, biar tahu langsung di mana anehnya Ibnu Taimiyah, di mana hebatnya Ibnu Taimiyah, di mana kelirunya, di mana benarnya. Li'annal insan mahalul khata' wa nisyan. Nah, karena Ibnu Taimiyah juga tidak luput dari kesalahan besar itu, apalagi pengikutnya. Gitu. Oke, teman-teman semua. Jadi kesimpulan yang sebelumnya adalah Allah laisa kamitslihi syai'. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, Allah Maha Suci dari itu. Satu. Yang kedua, Allah Maha Suci dari tempat, arah, ya. Jika disebut arasy, cukup kita katakan kita beriman tentang ayat itu, maknanya hanya Allah yang tahu, ya. Baik, masuk ke nomor yang 11. Halaman 11 ya. Nomor 4, Pak. Benar. Ya. 44 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ke yang nomor 44, wa aslul qadari. 45 ya. Langsung mengenai takdir. Oke. Saya sudah teliti semua kitab akidah Ahlussunnah. Pembahasannya itu ada loncat. Dari bab al-imanu billah, bab malaikatnya enggak ada. Bab jinnya enggak ada. Bab alkitabnya enggak ada. Bab rasulnya nanti dikit dong ya. Langsung loncat ke Al-Qadar. Kenapa? Oh, ternyata ada rahasia. Di hadis Imam Muslim itu kalimat antu'mina billah itu cuma pakai waw dan wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Cuma pakai dan.
wa yaumil akhir. Tapi giliran takdir diulang lagi, wa an tu'mina bil qadari. Di riwayat Ibnu Umar, khairihi wa syarrihi. Di riwayat Abu Hurairah, kullihi. Kenapa kok diulang? Engkau mengimani takdir. Kok giliran Rasul nggak perlu diulang kalimat engkau mengimani, cukup disebut di awal. Ternyata banyak orang hari ini menyimpang dalam bab takdir. Imam Ahmad tidak menjawab salam seseorang karena orang itu menolak takdir, bukan karena celananya jingkrang nggak jingkrang. Nah ini pentingnya, bukan karena dia yasinan nggak yasinan, bukan karena sayyidina nggak sayyidina. Hari ini cuma karena sono ikut yasinan, sini tidak, nggak nyapa lagi. Apa alasannya? Imam Ahmad melarang menyapa orang yang beda manhaj. Ahli bid'ah nggak boleh disapa. Kayak begitu. Tertulis dalam buku dia, ya, tersebut namanya. Ya, karena murid-muridnya bilang, saya udah sekian tahun ngaji sama Ustadz itu, nggak ada tuh ente bohong Razi. Kita sebut aja ya, Abdul Qadir Jawas. Dia punya syarah akidah Ahlus Sunnah, itu di footnote ditulisnya, makanya dia nggak ketemu. Apalagi kalau minat baca kurang, cuma dengerin YouTube, nggak ketemu. Apa kata dia? Wajib hijr. Hijr itu isolasi atau tidak menyapa, tidak bergaul, tidak duduk bersama ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah menurut dia? Ahli bid'ah menurut dia siapa? Orang yasinan, orang kunut, orang sayyidinaan, orang tarekat sufi, orang manhaj, orang mazhab. Ya, kita jadi ahli bid'ah semua. Guru dia juga jadi ahli bid'ah. Nah, inilah problemnya. Maka kemudian Allah sudah lihat, ya, Allah sudah tahu mana yang diridhoinya, mana yang tidak. Nah, di situ kenanya. Masih bisa maju nggak? Maju dikit lagi deh. Ya. Jadi yang tidak disapa oleh Imam Ahmad itu siapa? Orang yang beda akidah, bukan beda fikih. Kalau beda takwil boleh, nggak apa-apa. Imam Ahmad mentakwil ayat wajaa amru rabbika. Amru wajaa rabbuka itu wajaa amru rabbika. Jadi ketika ada wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dia katakan ini jaa amru rabbika. Takwil loh. Datang Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu. Gimana? Datang itu artinya apa? Kata Ibnu Taimiyah, al-maji, datang itu intikal, berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Itu Ibnu Taimiyah itu. Maka Ibnu Taimiyah mengisbat, menetapkan bahwa Allah itu benar-benar berpindah, ada harakah. Kalau Allah itu bergerak, move, berarti Allah itu gak stabil, gak konstan. Nah ini jadi problem. Ya. Nah, kita dalam bab akidah kita banyak bedanya dengan Ibnu Taimiyah. Tapi usulnya sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Itu usul dari usul. Jadi akidah itu usulnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti di bawahnya ada cabang-cabang. Takwil, tidak takwil, sifat. Nah, kalau takdir usul. Takdir usul ya. Jadi pokok. Jadi kalau orang percaya takdir, emang nggak percaya takdir, itu sudah beda akidah. Tapi kalau beda takwil, nggak beda akidah. Beda takwil nggak apa-apa. Apalagi satu isbat, satu taslim, udah serahkan maknanya kepada Allah, satu memaknainya. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Kita aja yang repot. Ya. Nah berdasarkan ini, persoalan takdir bukan persoalan fikih. Al-Haris Al-Muhasibi tidak menyapa ayahnya dan tidak nyolatin ayahnya dan tidak mau terima waris ayahnya karena ayahnya menolak takdir. Bagi dia, man ankaral qadar kafar, yang mengingkari takdir kafir. Nah, jadi tolong dipahami di situ bahwa ahli bid'ah yang dimaksud dalam tradisi ulama salaf orang yang beda akidah, bukan yang beda fikih. Ya, baik. Wa aslul qadari, asal takdir itu adalah rahasia Allah, sirrullah fi khalqihi, rahasia Allah pada makhluknya. Lam yattali' ala dzalika malakun muqarrabun, tidaklah yattali',
tidaklah mengetahui malaikat bahkan yang terdekat dengannya, apalagi kita. Jadi jangan nanya-nanya tentang takdir. Gimana dengan ilmu nujum, ilmu falak? Ada mujarrabat, ada, kalau ini zodiak, kalau orang Jawa bilangnya apa? Primbon. Primbon itu dulu fungsinya sama dengan BMKG. Paham nggak BMKG? Ramal cuaca, persis sama. Maka dulu ahli falak itu ngerti arah angin, ngerti ini rasi apa, Sagittarius, Taurus atau Kurus, ya. yang berisi badannya jangan tersinggung, ya. Itu rasi bintang apa mereka tahu, karena kalau rasi bintang ini berarti ini bulannya ini bagus untuk bertani karena cuacanya begini, gitu. Salah nggak begitu? Enggak. Kenapa Feng Shui bisa terkenal, Primbon enggak? Karena kita nggak ngerti langsung mengkafirkan, nggak ngerti langsung bilang syirik. Giliran zodiak dibaca mulu. Ya, lebih kacau zodiak daripada, karena zodiak itu ada keuanganmu, asmaramu. Itu lebih kacau lagi, ya. Nah, itu disebut ilmu al-adah, ilmu mengenai ilmu hukum adi. Hukum adi itu yang dia berputar terus. Biasanya kalau di tahun A, di bulan A akan terjadi begini. Orang yang lahir di bulan Juni akan begini. Itu sudah ada rumusnya. Namun bukan berarti orangnya pasti begitu. Kalimatnya cuma biasanya begini. Kalau orang Jawa itu bilang apa? Saya nggak hafal tahun Jawa, ya. Misalnya lahir Selasa Pon, nah biasanya ada karakternya apa? Jumat Kliwon. Nanti karakternya apa? Itu emang sudah ada, karena tubuh itu dia terpengaruh oleh kondisi kiri kanan. Sebagaimana seseorang terpengaruh oleh suasana kiri kanannya. Begitu tubuh. Jadi perlu kita luruskan bahwa primbon selama isinya cuma ramalan yang menerka, bukan memastikan kejadian berdasarkan hukumul adi, maka itu boleh. Dan itu ada hukumnya, ada rumusnya, ada kaidahnya. Sama kayak Feng Shui, mirip juga dengan BMKG. Bedanya BMKG itu langsung pakai, saran saya gak usah lah, ya. Jadi kalau mau tahu hari ini hujan, gak usah pakai primbon. Tapi kalau mau tahu ilmunya boleh, silakan, ya. Ahli silakan dikembangkan ilmunya. Nanti buang mana yang khurafat-khurafatnya, yang syirik-syiriknya dibuang. Kalau ada, tapi setahu saya nggak ada, ya. Baik. Nah, jadi mempelajari ilmu kayak yang tadi, ramalan cuaca, ramalan alam, itu tidak termasuk mutola'ah atau ittila' ala sirrillah, mencari tahu takdir rahasia Allah, nggak masuk, ya. Jangankan kita malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, ataupun nabi yang diutus itu tidak tahu. Maka dikatakan wa ta'ammuq wan nazaru fi dzalika zari'atul khazlah. Maka mendalami tentang ilmu takdir itu bid'ah, ya. Maka dikatakan di situ zari'atul khazlan, dia akan membuat orang terjebak pada kehinaan. Saya sudah lihat banyak orang yang main-main dalam bab ini, suka ramalan-ramalan dukun, rata-rata hidupnya kemudian jadi sial. Jadi disebut khazlan. Jadi ini sudah ditulis dalam akidah Ahlussunnah, rata-rata orang-orang rugi usaha, orang-orang yang gagal masalah perjodohan itu karena masalah terjebak dalam masalah ramalan-ramalan itu, ya. Misalnya ada orang nikah nih, pas namanya depan T sama Z, oh ini gak cocok nih, gitu, ya. Itu bisa diakali. Ada nama, ada ilmunya. Ilmu itu kan manusia yang buat toh. Nah, tinggal kasih aja depannya Muhammad, ya? Muhammad apa? Kalau S tadi apa? Muhammad Saudi, gitu, ya. Kalau Z apa tadi? Zo, Muhammad Zo, ya, atau Zuriati. Yaudah, nyambung itu nanti. Itu ilmu bisa dibuat-buat kok. Dan ilmu itu sama dengan takbir mimpi. Kalau ditakbir, diteramal, biasanya deket-deket jadi. Nah, maka jangan suka ngeramal nasib, ya.
Karena ana inda zanni abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Orang itu ngomong begitu pasti Allah yang gerakin. Enggak lama lagi kejadian begitu. Enggak ada hadis bahwasanya takdir itu muwakkalun bil kalam. Takdir itu terjadi biasanya dikabari dulu lewat ngomong. Jadi teman saya yang sekarang sudah stroke ya, ternyata dia dulu pernah ngomong sama bininya, sama istrinya, kamu kalau begini terus saya stroke, benar stroke. Ada lagi, kamu kalau begini saya rugi benar. Ya. Jadi dia sudah ngomong duluan. Jadi teman-teman semua, kul khairan aw liyasmut, itu maknanya. Ya, katakan yang baik atau diam. Ya. Wasulamul jurman wa darajatut tughyan, maknanya sama. Fal hadaru kullal hadar min dzalika nazaran wa fikran wa waswasatan. Maka jauh-jauhlah dari nazar, meneliti ilmu takdir, atau fikr, memikirkan takdir, atau waswasah, atau waswas. Nah, diwaswas oleh takdir. Contoh, yang mau tamat S1, S2, bingung masalah nanti kerja apa, nikah sama siapa, nafkahnya gimana, tinggal di mana. Nah, itu was-was, itu semua was-was. Udah selesai dulu deh ya, selesai dulu, nanti ketemu jalannya. Ini nggak usah galau ya. Was-was itu boleh disebut al-galau. Ya, fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadari an anami. Allah Ta'ala telah sembunyikan ilmu takdir dari makhluknya. Anam boleh diartikan manusia, boleh diartikan makhluk. Wa nahau man marami. Mohon maaf, ini saya terjemahkan ulang versi saya. Itu versi dulu waktu menerjemah. Yang tertulis itu waktu ya sebelum kita buat daurah itu. Kama qala ta'ala fi kitabih, lalu ada ayat la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidaklah dia, Allah Ta'ala, ditanya, berhak ditanya, pantas ditanya, didebat mengenai apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, mereka lah yang pantas ditanya. Maka teman-teman semua, apapun yang Allah takdirkan hari ini, detik ini kepada kita, itu yang terbaik. Bagi kita, sakit itu buruk. Masih ingat pembahasan sebelumnya? Tapi bagi Pak Dokter, kalau nggak ada orang sakit, nggak ada proyek beliau. Nggak ada rumah sakit Pak ya, nggak jadi Pak Direktur. Kalau nggak ada orang sakit, nggak hidup apoteker, nggak hidup satpamnya, nggak hidup nurse-nya itu, perawatnya, nggak hidup semua. Gojek yang nganterin surat, nganterin orang yang sakit juga nggak hidup tuh. Jadi ternyata sakit itu sendiri khairun indallah. Mungkin bagi kita enggak, ya. Maka khairihi wa syarrihi yang disebutkan dalam hadis itu khair, baik, buruk menurut kita, tapi menurut dia semuanya baik. Ya, apapun yang terjadi pada teman-teman sekarang, dengan kondisi badannya, sakit-sakitan, sehat, itu semua yang terbaik dari Allah. Ini teman kita yang tadi baca Quran, Allah lebihkan di Quran. Yang bisa baca Quran, hafiz Qurannya. Ini hafiz Quran beliau. Mata batinnya lebih tajam. Nah, cuma beberapa yang hafiz, itu ada 1-2 saya lihat ya, yang hafiz. Kenapa? Orang yang Allah tutup satu nikmatnya, tapi Allah beri nikmat yang lain, supaya dia tahu bahwa itu terbaik bagi dia. Coba kalau Allah kemudian kasih penglihatan, belum tentu beliau ini hafiz Quran sekarang. Sekali sibuk hafiz YouTube. Baik. Faman sa'al lima fa'al, maka orang yang nentang takdir, lima fa'al, kok Allah begini sih? Kenapa saya begini sih? Gitu ya. Faqad radda hukmal kitab, dia telah menolak hukum dari ketentuan Allah, kitabullah. Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Nah, itulah yang terjadi pada iblis. Apa kata iblis? A'asjud liman khalaqta, ini dia nggak terima. Kenapa takdir saya yang sudah ribuan tahun bertapa di surga, mirip dengan Sun Gokong, kayaknya Sun Gokong itu dia ya. Terus disuruh sujud ke Nabi Adam. Kita nggak tahu itu ya. Oh, ternyata dia menjadi kufur bukan karena dia api, bukan. Dia menjadi kufur karena dia mempertanyakan itu. Asjudu itu sama dengan lima fa'al. Kok saya perlu sujud?
gitu ya. Baik. Kana minal kafirin, maka orang itu kafir. Jadi wajar kalau Imam Ahmad tidak jawab salam orang yang tolak takdir. Wajar Imam Sufyan bin Uyainah nggak mau duduk bareng sama yang penolak takdir, yang sekarang disebut Qadariyah. Ya, Qadariyah. Oh, sekarang udah mulai muncul lagi nih gerakan-gerakan itu, diskusi-diskusi itu di kampus dan di beberapa tempat. Nah, kita harus coba menjelaskannya dengan ilmiah ya. Oke, contoh terakhir biar paham takdir. Saya laki-laki, terlahir sebagai laki-laki, milih nggak? Antum laki-laki, ini perempuan, milih nggak dulu? Nggak milih, serius? Serius? Bisa request nggak? Nah, yang begini itu takdir yang kita sebut takdir mubram. Nah, ini gampang ceritanya. Kan dulu pernah belajar mubram, mu'allaf, apa ini ya? Makhluk apa lagi nih? Takdir mubram, takdir yang gak bisa dirubah. 1 detik yang saya lalui gak bisa dirubah. Apalagi 9 bulan di perut ibu. Dulu roh kita bertemu Allah, itu roh laki perempuan gak? Enggak. Roh kita sama, roh itu dari nur. Dan dia bertemu Allah Ta'ala, dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Itulah jenis malaikat. Terus lahir jadi orang Indonesia, hidungnya agak pesek dikit. Tuh. Lihat hidung sendiri, nggak bisa kan? Kenapa nggak lahir di Prancis biar hidungnya agak songong dikit gitu ya? Kenapa? Lima yang menolak itu, kalau bertanya doang dengan pertanyaan filosofis itu boleh. Tapi kalau pertanyaannya pertanyaan mengingkari, maka ini yang disebutkan minal kafirin. Jadi ketika ada dulu puisi siapa yang Khairul Anwar ya, tentang aku itu dia nyesel jadi orang Indonesia, saya khawatir dia jangan kena qadariyah itu ya. Fahadha jumlatun ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi tabaraka ta'ala. Jadi teman-teman semua, wali Allah itu bukan yang berserban, berkopiah hitam atau pakai jubah-jubahan kayak saya ini, atau yang pintar baca kitab, enggak. Awliya Allah itu ciri-ciri salah satunya munawwarun qalbuhu min awliyaillah, dengan apa? Dengan percaya mulai dari laisa kamitsli syai' sampai ke bab takdir. Dia percaya itu dia disebut wali Allah. Maka wali terbagi dua. Secara umum, waliullah al-'am, wali Allah yang umum. Man hum kullu mu'min awliyaulillah. Kullu mu'min waliullah. Setiap mukmin wali Allah. Tapi ada yang khas. Ini yang dikatakan di Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau masih galau nggak masuk. Ya, laisa minhum. La khawfun, ketahuilah, ala dalam bahasa Arab faedahnya litanbih. Hoi, hei sadarlah. Inna awliya Allah, pakai taukid, sesungguhnya yang benar-benar kekasih Allah itu yang la khauf, la yahzanun, wa la yahzanun. Khauf itu psikis, belum terjadi udah takut. Yahzanun yang sedang dialami, bahkan yang telah dialami, itu yahzanun. Bukan berarti orang ini nggak pernah takut, bukan. Ya, khauf di situ yang takut psikis. Tahu takut psikis? Belum menikah udah mikirin nanti nafkahnya apa. Nikah aja dulu. Atau cari kerjaan dulu. Modal nikah kan dua aja. Kalau nggak yakin, kalau nggak kerja, itu modal nikah. Kalau nggak usah nikah ya. Yang punya modal dua-duanya bagus. Udah kerja, terus kerja itu kan nggak mesti ngantor tuh. Ya, ada kerja yang nggak ngantor. Kolong langit Allah ini kantornya Allah ya. Beberapa teman saya bilang saya mau yang gajinya tunai. Wah, itu gaji di atas mimbar itu. Itu tunai terus tuh. Lebih enak ya. Kalau ngantor pagi keluar sore dapatnya tanggal 25. Atau kalau ASN awal bulan. Namun kalau orang yang begitu memilih hidup begitu, siap-siap khaufnya banyak. Makanya ustadz-ustadz itu beberapa daerah itu punya sakit mah akut, mah kronis. Karena angan-angannya banyak.
gaji kontannya, gaji tunainya nggak datang-datang, ya. Jadi tinggal dipilih mau yang nggak jelas itu, mau yang jelas. Ya. Oke teman-teman semua, man huwa munawwarun qalbuhu min awliyaillah. Jadi orang yang beriman dengan Allah, rukun iman itu hatinya sudah bercahaya. Kalau kita masuk ruangan tidak ada cahaya, kayak kemarin direktur PLN ini kan kasihan ya, baru 2 hari udah mati PLN-nya ya. Kok mana-mana sejauh ini mati, kan stres juga dia ya, stres juga dia itu. Baru 2 hari. Nah, biasanya anak-anak tuh paling takut, atau ibu-ibu takut kalau gelap. Kalau bapak seneng ya. Gelap itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sama, orang yang kalbunya tidak bercahaya, maka dia akan takut. Inilah sebab dari khauf. Inilah sebab dari waswas. Inilah sebab dari hazan. Ya, rasa takut, rasa galau, pikiran panjang, angan-angan jauh. Sebabnya karena kalbunya tidak bercahaya dengan cahaya iman. Ya. Wahia adalah rasikhin fil ilm. Nah, ini derajat orang-orang yang rasikh, orang dalam ilmunya. Lianna al-ilma ilmani, ilmu itu ada 2, ilmu fil khalqi mawjud wa ilmu fil khalqi mafqud. Nah, ilmu mengenai khalqi mawjud, ilmu mengenai al-khalq mafqud. Mawjud itu ilmu empirik atau nazari, hissi wa nazari. Jadi misalnya tentang alam semesta itu disebut ilmul khalqi mawjud. Dulu belum ada istilah ilmu tabi'i ya. Jadi mengenai misalnya fisika, biologi, BMKG tadi ya, itu disebut yang mawjud. Kalau ilmu mafqud, ilmu gaib. Ilmu gaib. Bisa baca isi hati saya nggak? Nggak bisa. Nah ini mafqud. Tahu setejam lagi kejadian apa? Kita lagi kajian di Bintaro 1, kajian kitab Mukhtasar Minhajul Abidin. Lagi ceramah, lagi kajian, buka kitab, gempa. Kemarin itu ada bapak-bapak udah jauh ngaji dari kita, duduknya di mana? Di pintu, duluan kabur. Bapak-bapak udah lama hidup masih takut sama gempa. Gempa itu gak usah ditakuti, gempa itu dinikmati. Bumi ini kan dari dulu gempa tuh. Kapan gempa jadi masalah? Ketika orang bikin bangunan. Kita anggap itu bencana, bagi bumi enggak, kerjaan gua nih. Ya, tinggal tahu tekniknya. Teknik kalau gempa itu gimana? Kalau firasatnya kuat, ikuti firasatnya. Kalau enggak, ya udah cari tempat aman. Gak usah mana-mana nggak jelas gitu ya. Kayak orang panik. Ini yang makna dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Menyeramkan sekali. Itu bukan karena dia mabuk, tapi karena dia kena siksa Allah. Siksa apa? Khauf, takut mati. Nah, na'udzubillah min dzalik. Fa inkarul ilmi al-mawjud kufrun wa iddia'ul ilmi mafqud kufrun. Orang yang mengingkari ilmu akli, ilmu adi itu bisa kufur ya. Dan ngaku-ngaku dapat ilmu gaib juga kufur ya. Wala yathbutul iman illa biqabul ilmi al-mawjud wa tarki talabil mafqud. Iman hanya akan tetap kalau kita meyakini ilmu akli, ilmu nakli, ilmu adi. Nanti kita jelaskan ya. Wa tarki talabil ilmi mafqud, dan meninggalkan ilmu mengenai alam gaib. Udah mulai lelah nih kayaknya. Ya, baru juga mulai. Baik, lanjut. Yang nomor 47. Wa nu'minu billauhi wal qalam. Kita percaya bahwa ada makhluk gaib bernama lauh. Di Quran disebut ya, lauh. Nama lengkapnya Al-Lauhul Mahfuz atau Lauhun Mahfuzun. Lauh itu artinya mirip dengan papan. Mirip, tapi bukan ya. Orang Arab itu kalau dulu ngaji itu pakai lauh. Dicatat di situ. Namun lauh mahfuz ini bukan lauh mahfuz yang itu yang kita pakai di kelas-kelas. Lauh mahfuz ini tempat mencatat semua takdir hamba min awwali khalqihi ila ma la nihaya, sampai nggak ada akhirnya. Ada akhir nggak nanti? Kita punya akhirnya? Kita ini ada awalnya tapi tidak punya akhir. Nanti ada pembahasannya. Yang mau membahas itu sebelum saya kaji,
Nanti buka kitab Tauhid karya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia membahas tentang mungkinkah ada sesuatu yang dia punya awal tapi nggak ada akhirnya. Dia jawab dengan jelas di awal-awal kitabnya. Baik, kembali ke teks. Lauh Mahfuz, jadi teman-teman semua, kalbu Nabi bening, mirip kayak cermin yang di pojok-pojok jalan yang cembung, tapi cembungnya di bulat, dia bisa ngelihat semua. Kalau cerminnya bulat, bukan lingkaran, bulat, maka semua sisi dia bisa menangkap. Paham di situ? Nabi itu kenapa bisa mengatakan ciri kiamat ayyurfa'al ilmu terangkat. Ciri kiamat begini, begitu, begini, begitu. Sehingga dibagi ulama ada tanda kubro, ada yang sugro, tanda besar dan tanda kecil. Kenapa Nabi bisa? Karena Nabi kalbunya bening, sehingga membaca yang di lauh mahfuz. Tapi Allah tidak perlihatkan kapan itu kiamatnya, tanggal berapa, hari apa, apalagi pakai angka 1500. Hadisnya palsu semua. Ya. Wal qalam. Nah, wal qalam ini sudah berhenti nulis. Apa itu al qalam? Jadi mirip kayak pena, tapi yang nulis semua kondisi bahwa hari ini antum ini hadir di sini. Kita hadir semua di sini. Yang dari Kalimantan datang ke sini, ya. Itu ditulis di sana, dan itu jaffatil qalam, ya. Sudah kering, sudah selesai. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi takdir tidak pernah bisa dirubah. Gimana dengan hadis? La yaruddul qada illa du'a. Tidak menolak qada, bukan takdir. Qada bukan qadar, tapi qada itu kehendak Allah. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak, maksudnya merubah kehendak Allah itu kecuali doa. Pertanyaannya, yang membisikkan, menggerakkan doa siapa? Allah juga. Berarti sebenarnya takdir berubah nggak? Nggak ada perubahan takdir. Takdir itu dulu begitu aja. Makanya manusia dari dulu lahir, mimi sama ibunya, terus jalan, makan, minum, apalagi lari, sakit, sehat, kawin, punya anak, udah gitu aja kerjanya. Tidur, ngomong, udah itu. Nggak lebih dari itu. Manusia cuma begitu-gitu aja. Tapi peradabannya berubah. Dulu ngajinya langsung ketemu syekh, sekarang ngajinya pakai YouTube dan Facebook. Kita tidak boleh mengatakan, gak boleh ngaji di YouTube, gak boleh juga. Gak boleh ngaji di Facebook, gak juga. Kita memberikan sebuah kriteria, kapan dan di mana, saat apa orang boleh. Bahkan kalau perlu dianjurkan ngaji lewat online, ada syaratnya. Nah, nanti kita jelasin ya. Wa bi jami' ma fihi qad ruqim, semuanya telah tertulis dengan angka-angkanya. Wa ijtama' al-khalqu kullu ma la syai' katabahu Allah Ta'ala annahu ka'in la yaj'alu ghayra ka'in lam yaqdiru 'alaih. Kalau semua orang ingin merubah takdir Allah, mereka tidak akan mampu. Enggak akan mampu, ya. Wa ijtama'u kullu ma la syai' lam yaktubhu Allah Tabaraka wa Ta'ala la yaj'aluhu ka'in lam yaqdiru. Sebaliknya juga begitu, ya. Jaffal qalam bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Jadi pena gaib itu sudah berhenti, nggak bergerak lagi sampai hari kiamat. Dia sudah nggak nulis lagi. Dan Nabi mengabarkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Dan nama lain dari Nabi Muhammad adalah al-qalam. Makanya Nabi mengerti takdir. Apa sebabnya? Karena nama lain beliau adalah al-qalam. Lalu di ujung kalimat ini dari hadis, wa ma akhta'al 'abdu lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Sederhananya gini, sakit itu belum tentu sial. Orang sekarang beruntung itu belum tentu menang. Gitu. Gitu sederhananya, ya, terjemahan bebas dari teks ini. Wa 'alal 'abdi an ya'lama 'ala Allah qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi faqaddarahu dzalika taqdiran muhkaman mubraman. Kewajiban kita apa? Wajib bagi setiap hamba mengetahui bahwa ilmu Allah itu mendahului semua keberadaan makhluknya. Jadi teman-teman, waktu kawan-kawan di Sumatera kan basisnya 02 waktu itu, ya. Sekarang kan sudah selesai 02, 01.
Karena yang 02 sudah gabung sama 01. Walaupun ada ijtima kesekian, nggak ngefek ke 0201. Ya kita kemudian bingung. Wah, pada nyadar. Berarti selama aku ditipu, dikerjain sama tim sukses. Pada nyadar, sebagian yang waras ya. Yang belum sadar-sadar masih ada ya. Akhirnya untuk menenangkan orang ini, saya katakan apa? Jadi dia panik. Ustaz, ini 5 tahun nih kita mau disiksa sama presiden sekarang nih. Siapa yang mau nyiksa kamu? Saya tanya gitu. Saya nyoblos, saya mau coblos, tapi saya nggak panik kayak kamu. Kenapa? Sebelum kamu ada, sebelum saya ada, Allah sudah tahu orang ini akan 2 periode atau 1 periode. Tinggal ketika terjadi sesuatu, kamu pakai mantra baru nggak? Raditu billahi robba. Ridho nggak kepada Allah? Kalau nggak, selesai, mampus dia, khauf terus sampai mati. Dia kira lagi bela Islam, tapi lagi bela kegalauannya terhadap dirinya sendiri. Nah, teman-teman, itu bela ya, beda. Bela Islam itu beda dengan bela kegalauan. Ya. Jadi sederhana ya, saya merasa kayak dimainin aja tim sukses dari dulu. Nah, kita karena di tengah-tengah, baru kita kemudian tidak terlalu serius masalah itu. Oke, lanjut. Faqaddara dzalika taqdiran muhkaman mubraman. Maka Allah mentakdirkan semua itu dengan takdir yang muhkam. Muhkam itu pasti, tepat. Ya, muhkam itu pasti dan tepat. Maka nama Allah Hakim itu artinya bukan maha bijak, tapi Hakim arti aslinya maha tepat. Luqmanul Hakim itu Luqman yang kata-katanya tepat menyentuh kalbu. Itu makna al-Hakim. Jadi jangan diartikan lagi bijak sana, karena kalau di kampung saya orang bijak tuh yang suka ngomong. Bijak kau gitu ya, itu suka ngomong tuh. Mubram, apa arti mubram? La yataghayyar, ya, yang tidak bisa berubah, udah gak bisa dirubah. Jadi teman-teman masih nggak terima tinggal di Indonesia ya, masih nyesel ya, masih kok saya tinggal di Indonesia sih. Yang sudah jalan-jalan ke luar negeri dan tinggal di sana minimal sebulan aja atau seminggu 2 minggu di sana akan menikmati tinggal di Indonesia, makan nasi Indonesia, siapapun presidennya nggak ngaruh, nggak ngaruh ya. Makan nasi uduknya itu ya. Saya betul-betul ya, kita waktu di Paris dakwah 2 kali, 2016-17, nyari nasi enak itu 3 kali naik metro kayak MRT ini, 7 kali ketemu harimau lah ya. Laisa fihi naqidun wala mu'aqibun ya. Jadi teman-teman semua nikmati, terima takdir Allah hari ini, nikmati. Ini yang disebut ridha. Raditu billahi robba. Kenapa? Laisa fihi naqid, nggak bisa dirubah lagi, nggak ada yang membatalkannya. Wala mu'aqibun wala muzilun wala mughayyirun. Tidak ada lagi yang mu'aqib. Mu'aqib itu nanti yang merevisi, yang merubah di belakangan. Wala muzil, menghapus. Wala mughayyir, atau merubahnya. Wala naqisun wala za'idun min khalqi fi samawati wa ardihi wa dzalika fi min aqdil iman wa usulil ma'rifah. Nah, ini kita kan sering ngomong ma'rifat. Ma'rifat tertinggi itu salah satunya kesesuaian qalbu dengan kehendak Allah. Apa? Muwafaqatul qalbi bima aradahullah. Kalau qalbu sudah sejalan dengan kehendak Allah, orangnya nggak akan lagi galau. Jadi teman-teman yang masih galau berarti qalbunya belum sejalan sama kehendak Allah Ta'ala. Baik, saya mau tanya, ini pertanyaan yang sering kita tanyakan. Kalau ada seorang ayah atau kakek tidak ngasih mobil buat anaknya yang minta mobil, karena anaknya baru 5 tahun. Anaknya 5 tahun bilang, "Bi, beliin dong mobil BMW." Gila, mobil kita aja nggak BMW. Yaudah deh, motor aja deh. Anak baru 5 tahun dikasih nggak? Jadi dia habis ngeliat nonton di YouTube balap-balapan itu. Yaudah deh yang murah, Pi, Ferrari. Dikira Ferrari itu harga cabai kali, karena warnanya merah. Kita kasih nggak karena sayang? Nggak ngasih anak
umur 5 tahun motor, itu karena sayang atau karena benci? Nah, ini pertanyaan berkali-kali kita ulang untuk memahami takdir. Ketika Allah Ta'ala tidak memberikan sesuatu yang kita minta, biasanya yang kita minta itu belum pantas kita terima. Paham? Jadi yang udah pengen nikah dari kapan hari, gak nikah-nikah itu karena memang Allah belum pengen. Gak usah disesali, temennya gak usah resep juga. Kapan lu nikah? Kapan lu nikah? Ya, kasihan juga ya, nyesek. Pertanyaan nikah itu kayak mirip kayak pertanyaan skripsi. Ya, menyesakkan dada, bikin kepala panas, mukanya langsung pucat. Yang ketawa lagi pengalaman kayaknya. Jadi ma'rifat tertinggi itu iman kepada takdir. Ternyata kita udah cek ahli-ahli ma'rifat itu dia bisa baca takdir. Makanya mereka disebut punya karomah, padahal itu bukan karomah. Dia qalbul hukama, kalbunya bijak. Oke, wal i'tiraf bi tauhidillah tabaraka wa ta'ala wa rububiyyatihi, dan i'tiraf meyakini tauhidullah dan rububiyah. Nah, kita sudah jelaskan istilah tauhid baru populer secara keilmuan semenjak beliau ngomong. Maka nanti diabadikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Istilah ilmu di zaman Rasulullah tidak ada namanya ilmu tauhid. Jadi kalau teman-teman bilang nggak ada dulu di zaman Nabi, nggak ada mazhab Syafi'i, kan sama, di zaman Nabi nggak ada namanya ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu fikih nggak ada, sama-sama nggak ada. Semuanya ilmu muhdats, diadakan oleh ulama belakangan. Ya, tauhidillah wa rububiyyatihi. Teman-teman, dalam akidah Imam Tahawi, rububiyah uluhiyah itu satu paket. Tapi dalam akidah Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu enggak satu paket. Orang yang percaya rububiyah itu Allah pencipta, itu belum disebut mukmin yang sempurna. Sampai dia uluhiyah itu tauhid, tiada yang disembah kecuali Allah. Tapi kalau kita cek di Quran, ayat-ayat yang menyebut kata Rabb itu langsung belakangnya ibadah. Coba yang hafiz Quran, yang ada kata Rabb-nya, yang belakangnya fa'buduni, apa? Ayo coba dicari. Nah, coba bacain. Tentang doa ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, bukan ilahmu, tapi Rabbmu. Ud'uni, doa kepadaku aku kasih. Yang ada kalimat ibadahnya. Fa'budu rabbakum. Yang gampang tuh. Sembahlah Rabbmu, bukan sembahlah ilahakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Berarti tauhid uluhiyah rububiyah itu nggak boleh dipisah-pisah. Rububiyah itu uluhiyah, uluhiyah itu rububiyah. Lalu dari mana datang taksim pembagian ini? Inilah yang disebut inovasi Ibnu Taimiyah. Maka akidah uluhiyah rububiyah wasifat sifat yang kita sebut dalam buku saya sebut trilogi tauhid. Oleh Muhammad Abdul Wahab, Syekh Muhammad Abdul Wahab, Imam Wahabiyah, disebut usulus salasah. Ini bukan warisan salaf, tapi warisan Imam Salafi Ibnu Taimiyah yang ngaku ini dia sarikan dari ajaran salaf. Artinya itu ijtihad Ibnu Taimiyah, bukan dari imam-imam salafus saleh. Jadi teman-teman, dalam akidah salafiyah ada bid'ah. Tuh, gimana ceritanya? Tapi kita kalau ngomong bid'ah biasa aja. Karena bagi kita bid'ah itu ada yang yukhalif al-kitab was sunnah wal ijma' wal athar, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, Imam Izzuddin bin Salam, Imam Nawawi. Bid'ah itu kalau menyalahi kitab dan sunnah, maka dia disebut mardud, fahuwa rad di hadisnya. Atau bid'ah sayyi'ah jika tidak disebut hasanah. Kita cek Ibnu Taimiyah itu ternyata juga membagi bid'ah jadi dua. Katanya Ibnu Taimiyah bid'ahnya cuma satu. Bohong, ente nggak baca kitab, gitu aja ya. Baca kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim ini, saya ngomong ini udah berbuih-buih di mana-mana. Itu yang denger nggak baca-baca juga kitabnya. Cari PDF, sudah ada di waqfiyah.com.
Apa judulnya? Iqtida Shiratal Mustaqim Mujalladain, ya, 2 jilid. Tapi pakai bahasa Arab. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Ya, kita masih sebut imam, masih sebut rahimahullah, tapi kita tidak sesuai dengan manhaj akidahnya. Tapi kita ambil bab fikihnya, bab hadisnya, bab ulum tafsirnya kita ambil berapa. Seperti diambil oleh Ibnu Hajar, diambil oleh Imam Suyuti dan imam-imam yang lainnya. Tapi dalam akidah la. Baik. Jadi teman-teman, katanya nggak boleh buat bid'ah dalam ibadah, apalagi akidah. Ternyata imam antum sendiri buat bid'ah, ya kan? Coba di Quran ada nggak pembagian bid'ah jadi 3? Coba Imam Salafus Saleh, Imam Ahmad bagi nggak tauhid jadi 3? Imam Syafi'i bagi nggak? Ahmad bin Hanbal nggak juga, Syafi'i nggak juga, Malik, Abu Hanifah, Hamad bin Zaid, Auza'i, Syu'bah, Sya'bi, Auza'i, semuanya sebutin. Nggak ada ketemu di kitabnya. Berarti itu positif. Itu min ma ahdatsahu Ibnu Taimiyah. Nah, maka muhdas itu ada yang musanna, ada yang muzakkar. Coba lihat kalimatnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Ada di Muslim, ada di Tirmizi, ada di Abu Dawud, ada di Majah, ada di Darimi. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi-jauhi perkara baru dalam agama. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang muhdasah. Muhdasah pakai ta marbutah. Feminim atau maskulin? Muannas atau muzakkar? Laki atau perempuan itu jenisnya? Perempuan. Muhdasah, bukan muhdas. Karena kalau muhdas, Quran disebut muhdas. Ada nggak ayat yang menyebutkan muhdasun? Ada kan di Quran? Allah menyebut Al-Quran itu muhdas, bukan berarti baru, ya. Ada kalimatnya, tapi Allah nggak sebut Quran muhdasah. Ternyata ada kaidah yang tak tertulis dalam kitab kita. Istilah jika ditasniyahkan, dimuannaskan, biasanya terindikasi negatif. Disitulah muncul pemahaman Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Imam ahli hadis yang nulis Arba'in yang antum pakai, Riyadhus Shalihin yang antum pakai, ya? Apa kata beliau? Ini amul makhsus. Kullu semua, tapi semua yang muhdasah, bukan muhdatsin. Semua perkara baru yang negatif, bukan yang positif. Kalau versi Imam Syafi'i mana? Semua perkara baru yang menyalahi kitabullah dan sunnah Rasulullah, ijma' dan athar. 4. Seperti disebut dalam Tadbin Kazim Muftari, kemudian beberapa kitab Imam Al-Bihaqi. Artinya, laisa kullu muhdatsin bid'ah, tapi kullu muhdatsatin pasti bid'ah. Oleh karena itu, bid'ah yang kita sebut sekarang, bid'ah yang mana? Ibnu Taimiyah bagi 2 tadi. Bid'ah lughawiyah, bid'ah syar'iyyah. Coba dihafalkan ya. Mada qala Ibnu Taimiyah anil bid'ah? Ibnu Taimiyah membagi bid'ah jadi 2. Bid'ah lughawiyah dan bid'ah syar'iyyah. Kita cek, ternyata Ibnu Taimiyah mengatakan lughawiyah itu menurut seberang disebut hasanah. Dia sendiri yang bilang. Jadi Ibnu Taimiyah udah tahu istilah seberang-seberang itu ya. Menurut sebelah, bid'ah ini disebut dengan bid'ah hasanah. Bagi dia nggak pantas lah. Jadi Ibnu Taimiyah itu menjaga zahir adab kepada hadis. Nah ini topnya Ibnu Taimiyah itu di situ. Saya khawatir Nabi udah bilang bid'ah dolalah, masa kok disebut hasanah? Nggak enak, nggak matching. Bagi beliau ini nggak munasib. Meskipun secara ilmu lughah munasib, maka ada yang disebut bid'ah syar'iyyah. Dari mana beliau membagi? Yang paling paham hadis kullu bid'atin dolalah sahabat Nabi atau imam-imam? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar mengatakan ni'matul bid'atu hazihi. Itu kasusnya 2. Umar buat tarawih jamaah, lalu dia katakan ini sebagus-bagus bid'ah. Ibnu Umar melazimkan sholat duha, padahal sebelumnya tidak pernah orang mudawamah continue sholat duha, dilazimkan oleh beliau. Jadi continue lah. Sampai hari ini ada majelis duha di Ciputat. Ya, samping Darsun itu nggak jauh kan? Di Mughirah ada pusat kajian majelis duha.
Itu karena bid'ahnya Ibnu Umar. Tuh jauh kan zamannya itu. Udah zaman kapan nih sekarang? Ini baru muncul majelis duha di Indonesia. Saya nggak ketemu di Timur Tengah, kita nggak ketemu ada majelis duha. Nah, apa kata Ibnu Umar? Ni'matil bid'atu hazihi, ini bid'ah paling keren. Bid'ah buat sholat duha. In syi'na an naqul, jika boleh kita sebut, maka daurah aqidah tahawiyah di Ribat, Nuraniyah, Ciputat termasuk ni'matil bid'atu hazihi. Inilah bid'ah yang paling keren lah salah satunya. Gratis kan? Hari siang dapat makan siang gratis lagi. Insya Allah kalau cukup ya, kalau nggak beli sendiri sama. Jadi teman-teman semua, Imam Ibnu Taimiyah sendiri membagi, maka bid'ah syar'iyah yang dia sebut artinya bid'ah dolalah menurut atau sayyi'ah menurut seberang. Seberang itu ya antum itu. Antum ini kan seberangnya. Ya. Jadi sebenarnya ulama kita sepakat pembagian bid'ah. Yang nggak sepakat itu nggak baca kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim aja ya. Walaupun Ibnu Taimiyah itu menolak taksim-taksim, tapi dia buat taksim pembagian sendiri. Baik. Nah, kembali ke tauhid dan rububiyah. Jadi dalam akidah Ahlussunnah, Imam Tahawi, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, uluhiyah satu paket dengan rububiyah. Ya. Kerasa. Nanti kalau teksnya sudah mafhum, kita baca teks Arabnya aja, lanjut ya, biar bisa khatam nanti siang. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadikum ila al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain amin. Qala wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Nomor 49 ya. Arsy dan kursi adalah hak. Ya. Terus Wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa ma dunahu. Dia Allah tidak memerlukan arasy dan apa saja yang ada di bawah. Yang di bawahnya langit dan bumi. Kursi termasuk. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Dia Allah meliputi segala sesuatu dan apa saja yang ada di atasnya. Allah menjadikan makhluknya lemah untuk menguasai segala sesuatu. Oke, ini penting. Di sini yang membedakan akidah Tahawi Imam Salaf dengan akidah Salafi hari ini. Bagi Salafi hari ini, ayat kalimat fauq berarti Allah itu benar-benar di atas. Tuh. Di mana ayatnya? Wa yakhafuna rabbahum min, gitu ya, min fawqihim. Ada kalimat yang min fawqihim? Ya Hafiz, yang Hafiz coba keluarin ayatnya. Ya benar ya. Min fawqihim sebelumnya. Ini ujian bebas ini. Ya Allah, saya kasih ijazah sanad saya, sanad qiraat kita ya. Wa ya khafuna. Kalimatnya benar ya khafun. Terus di belakangnya min fawqihim. Apakah kalimat fawq benar-benar berarti di atas? Karena ustadz yang lagi tenar juga tapi bukan Ustadz Somad ya, bukan Ustadz Adi di YouTube itu mengatakan apa? Saya tanya anak saya sekian orang, 6 beberapa, itu semua mengatakan Tuhan di atas. Ini bukti bahwa Allah benar-benar atas secara fitrah. Sejak kapan anak kecil dijadikan dalil fitrah? Kalau gitu tanya aja, narkoba gimana hukumnya gitu. Tapi narkobanya buat permen, dia bilang oh enak gitu. Nggak bisa. Hukum Islam yang zahir pun nggak boleh menjadikan anak kecil sebagai dalil, apalagi bab akidah. Aina aqluka ya fulan ya syabab ya. Ini kadang-kadang kita geram juga memang gitu ya. Allah mengatakan afala ta'qilun. Ini mirip kayak orang lagi nanya sama orang gila gitu. Kan rufi al-qalam itu salasa. Di beberapa hadis itu disebutkan nomor yang ketiga dan keduanya itu ganti-ganti namanya. Salah satunya anak kecil sampai balik, atau orang gila sampai dia sadar, kan mirip-mirip tuh.
Nggak boleh. Ini orang yang mau cari togel itu nanya ke orang gila. Kira-kira ayyuhuma aksaru jununan, yang lebih gila siapa? Nah itu yang nanya ya. Ini dia udah sekolah, udah kuliah tinggi-tinggi, nanya anak kecil, Tuhan di mana, Allah di mana? Itulah kacaunya, karena manhaj akidahnya tidak sahih. Oke, teman-teman semua, dikatakan di sini muhitun bikulli syai', ini yang pas. Allah meliputi itu atas, bawah, kiri, kanan, depan. Tapi jangan salah paham, nanti jadi Jahmiyah. Apa Jahmiyah? Allah di mana-mana. Enggak. Allah bukan di mana-mana juga. Di mana-mana nanti Allah di God kan gawat tuh. Allah di toilet kan gawat nanti. Enggak sopan ngomong begitu. Lalu dalam beberapa daurah di Riau, ini udah lintas pulau ini ya, kita menyebutkan innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fawqa di situ artinya apa? Fawq arah atas atau apa? Fawq di atas, tapi artinya asghar, yang lebih, yang kecil itu biasanya lebih di bawah toh. Maka fawq tidak mesti berarti di atas. Ini bukti bahwa kalau Allah menyebut dirinya fawq, di atas makhluknya, belum tentu berarti benar-benar di atas fisik. Kenapa? Allah bukan fisik, maka tidak perlu sebutan fisik tentang Allah. Ya, Allah bukan fisik. Allah fisik nggak? Yang butuh arah atas, kiri, kanan, bawah, tempat, itu hanya fisik. Allah tidak fisik. Maka buangkan konsep tentang hukum fisik dari Allah, nanti baru paham. Maka jika ada hadis Allah turun ke langit bumi, nggak ada masalah. Kenapa? Turun hanya Allah, bukan turunnya dari atas ke bawah. Karena atas bawah itu fisik, Allah bukan fisik. Lalu gimana? Hanya Allah yang tahu. Nggak usah cari tahu. Siapa yang cari tahu, akidahnya bermasalah. Akidahnya langsung bermasalah. Maka nanti di belakang ini ada ya, lanjut Musa. Wa naqulu innallaha attakhadha Ibrahima khalila wa kallamallahu Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Kita juga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasihnya, khalilnya, dan berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam dengan sebenar-benarnya, dengan penuh keimanan, keyakinan tersebut dengan penuh keimanan, kebenaran dan penyerahan. Ya, tentang Nabi Musa nanti ada kajian kita di YouTube, itu sudah di posting sama teman-teman Musnad Media ya, yang di Pekanbaru. Zikir sesuai sunnah dan perlunya bertarekah. Di situ ada kisah Nabi Musa. Jadi saya nggak usah ceritain lagi ya. Wa tasdiqan wa taslima wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubil munazzalati 'alal mursalin wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Kita beriman kepada malaikat, para nabi, beriman terhadap malaikat, para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Kita pun bersaksi bahwa mereka dalam kebenaran yang nyata. Ya. Ini yang kita sebutkan sebelumnya, pembahasan malaikat karena tidak bisa diakal-akali, hanya bisa diimani. Apa info di Quran, apa kabar dalam hadis, itulah yang kita yakini. Jadi di luar itu nggak ada lagi pembahasan. Itu sebabnya pembahasan tentang malaikat tidak banyak dalam kitab-kitab akidah. Namun ada kabar gembira, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, innalillahi malaikatan tawafin. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling, tawafin, yaltamisuna majlis az-zikr. Mereka mencari majlis zikr. Semoga mereka hadir di majlis kita. Amin. Ya. Kalau antum merasakan kenyamanan, kenikmatan di kolbu, keasikan, itu dia berarti lagi nyambung connect. Kalau enggak. Ya. Maka biasakan kalau ngaji itu wudu, jangan junub. Ya. Baik. Wa nusammi ahla qiblatina muslimin wa muslimina mu'minin. Oke, sebelumnya ada di kalimat nabiyyin, balik lagi. Apa yang membuat kita beda dengan Imam Salafi Ibnu Taimiyah rahimahullah?
Ibnu Taimiyah di jilid keempat dari Majmu' Fatawa mengatakan para nabi maksum dari dosa besar tapi bukan dosa kecil. Ini hal yang membuat beda antara Ahlus Sunnah yang mayoritas dengan Ahlus Sunnah yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah. Faham di situ? Maka wajar beberapa ulama mengkafirkan Ibnu Taimiyah karena dianggap berani mengatakan Nabi itu berdosa. Tapi kita cek Ibnu Taimiyah, masa dia kafir? Nggak mungkin dong. Kita cek dalilnya apa. Ternyata dia pakai ayat fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam mendurhakai Rabbnya, Tuhannya, ghawa, maka dia ghawa. Apa arti ghawa? Insaraf, inharaf, menyimpang. Bahasa lainnya tersesat. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ini dalil bahwa ada dosa para nabi. Wa wajadaka dhallan fahada. Coba kalau Ibnu Taimiyah hidup hari ini, sama mirip kasusnya, walaupun Ibnu Taimiyah jauh lebih alim, dengan Ustadz Kupluk itu siapa? Yang di Bandung kemarin. Seharusnya dia nggak ngomong itu. Dia jamaahnya udah bagus tuh ya. Seharusnya dia nggak ngomong yang sensitif begini. Pasti Allah akan pertahankan kemasyhurannya. Apa kata dia? Nabi dulu pernah sesat. Tidak semua yang kamu tahu dari terjemah kamu harus jelaskan. Maka baca terjemah wajib pakai ilmu akidah. Itu sebabnya jangan jadi ahli tafsir dulu sampai ilmunya minimal cukup. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu ihsan tasawuf. Ilmu lughah udah pasti, udah include di dalamnya. Ilmu hadis udah include di dalamnya. Ilmu balaghah include di dalamnya. Kalau enggak jangan jadi mufassir dulu. Nah, jadi tukang pasir aja ya. Berani ngomong Nabi itu dol. Nggak sopan kan? Ada lagi yang agak keren dikit, orang tua Nabi masuk neraka. Nanti kita bahas di waktu lainnya. Nyakitin gitu, nyakitin hati Nabi. Wajar, masuk Aceh. Aceh itu basis Ahlus Sunnah. Basis Ahlus Sunnah. Dayah, selama masih ada dayah di Aceh, Aceh akan tetap kuat Islamnya. Akan sama dengan Jawa. Masih ada pesantren-pesantren di Jawa. Ahlus Sunnah berdiri tegak di Pulau Jawa. Mulai dari Cilegon sampai ke Banyuwangi, Madura, insya Allah aman itu ya. Yang penting masih ada pesantren. Sekarang pesantren itu diisukan Nusantara gitu, supaya orang benci pesantren. Padahal Islam Nusantara itu kan masalah politik. Kiai-kiai itu nggak ada urusan sama Islam Nusantara. Ya, Islam Nusantara yang didefinisikan oleh Ketua MUI Padang itu senior kita ya dalam dunia dakwah. Buya Gus Rizal hafizahullah, semoga Allah jaga beliau. Itu beda dengan apa yang didefinisikan oleh ulama-ulama pesantren di NU. Di pesantren-pesantren kalau akidahnya Islam Nusantara apa? Akidahnya Ahlus Sunnah, bermazhab yang 4, bertasawuf. Itu loh. Nggak ada di situ sholat pakai bahasa Jawa, nggak ada. Sholat pakai bahasa Sunda, sholat pakai apa lagi? Tidak wajib berjilbab, itu nggak masuk tuh ya. Nanti nyamping lagi nih, nyamping Ciputat. Nggak masuk. Nah, sedangkan yang ditasawurkan, yang didefinisikan oleh Kakanda itu, Buya Gus Rizal, jadi yang dia bayangkan Islam Nusantara itu Islam sinkretis dengan budaya. Kalau itu, maka benar Islam Nusantara definisi Buya Gus Rizal itu sesat. Tapi Islam Nusantara definisi ulama pesantren tidak sesat. Boleh paham? Karena ini jargon-jargon politik NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah punya apa? Islam berkemajuan. Ribet nggak punya ya. Islamnya raditu billahi robba aja. Jadi teman-teman semua, apa yang membuat ulama kita di zaman itu tengkar terus dengan Ibnu Taimiyah dan sampai hari ini perdebatan itu nggak selesai-selesai karena memang ada bagian-bagian sensitif kayak tadi, orang tua Nabi neraka, Nabi tidak maksum dari dosa kecil. Ternyata yang dimaksud dosa oleh Ibnu Taimiyah itu adalah kesalahan menurut imam-imam ahli sunnah yang lain. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan Nabi tidak boleh berdosa, maksum. Tapi Nabi bisa lupa, an-nisyan wal khata'.
lupa dan salah. Jadi ternyata beda antara salah dengan dosa. Khata itu salah, kalau dosa itu zanbun. Jadi kalau astaghfirullah min khataya itu beda dengan astaghfirullah min zunubi, itu beda loh ya. Nabi Adam itu khotoan atau zanban? Khotoan atau zanban? Bukan jamban. Khoto keliru, salah, atau zanbun sesat, apa? Dosa, sesat. Yang mana? Khotoan. Kalau khoto, kalau seandainya Nabi Adam dulu nggak makan buah larangan itu, kita nggak ketemu ngaji sekarang, ya, nggak seru dong dunia. Nanti nggak ada cerita-cerita seperti sekarang, perjuangan nyari sanad, ya, ngaji hadis, kuliah di kampus, menikah di Indonesia, nggak ada, ya, nggak ada Indonesia di surga, ya. Jadi teman-teman semua, ini yang kemudian membuat terjadi perdebatan panjang. Ya, ilustrasinya sederhana, ketika ada ustadz terkenal ngomong Nabi orang tuanya masuk neraka, ustadz ngomong Nabi pernah sesat, langsung dihantam oleh jamaah-jamaahnya. Apalagi di zaman Ibnu Taimiyah. Nah, kira-kira itu, biar antum paham. Kok Ibnu Taimiyah itu sering diejek-ejek? Tapi antum harus tahu, ana uhibbu Ibnu Taimiyah. Saya cinta, ciri-ciri cinta apa? Sering nyebut nama dia. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Yang cinta sesuatu akan sering nyebut namanya. Kenapa saya cinta Ibnu Taimiyah walaupun kemudian kritik? Seperti Imam Subki itu cinta mati ke Imam Zahabi. Ternyata orang cinta itu nggak mesti muji terus, bisa ngeritik. Imam Subki punya Tabaqat Syafi'i Al-Kubra. Dia memuji Imam Zahabi selangit, tapi juga ngeritiknya sebumi. Bisa dibayangkan. Kenapa? Saking cintanya. Dan dia mengatakan, saya disuruh ayahanda untuk ngaji ke Imam Al-Nizzi, yang Imam Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Damaskus. Kayak universitas dulu, ya. Tapi saya lebih senang ngaji ke Imam Zahabi. Padahal akidahnya beda tipis. Ada perbedaan karena Zahabi murid langsung Ibnu Taimiyah tuh. Jadi kita begini itu saking dekat dan cintanya kepada Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kul inni uhibbu Ibnu Taimiyah. Kita betul-betul cinta Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena kita menukar riwayat Ibnu Taimiyah ternyata ittisal, sanadnya nyambung ke Imam Ahmad, nyambung ke Imam Syafi'i, nyambung, tapi baru sanad riwayat, belum sanad dirayah. Nyambung ke Imam Abdul Qadir Jilani cuma 2 jalur, ketemu langsung 2 tabaqat. Dia berguru ke gurunya ini murid Nuqudamah, karena murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi antum akan kaget. Amal tarekat itu sudah dilakoni oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah satu kali membaca Al-Fatihah 40 kali ba'da subuh. Itu tarekat nggak? Tarekat Ibnu Taimiyah. Ditanya sama muridnya, wahai tuan guru, ini apa-apa ini? Kan Nabi nggak pernah lakukan, kira-kira begitu ya. Ini dinukil oleh Musafadi, tapi saya tambahin sedikit biar seru. Apa kata Ibnu Taimiyah? Nah, yang ini langsung beliau mengatakan, saya membaca Al-Fatihah 40 kali likai yaftah, supaya membuka siapa? Allah Ta'ala pemahamanku dalam membaca satu ayat, satu masalah. Jadi ternyata Ibnu Taimiyah yang bukunya berjilid-jilid itu pakai thariqah qadiriyah untuk bisa paham satu ayat masail dan persoalan tertentu. Walaupun kemudian ada kekeliruannya, wajar toh, emang Ibnu Taimiyah Nabi. Siapa yang meyakini Ibnu Taimiyah nggak pernah salah itu sudah sama kayak Syiah. Syiah itu meyakini imam tidak pernah salah, maksum. Sama dengan murid-murid yang meyakini syekh thariqatnya itu maksum, itu sama dengan Syiah, terjebak sudah. Kita tidak pernah meyakini selain Rasulullah itu maksum, terpelihara dari dosa. Jadi nanti kalau antum melihat saya punya salah, dosa, oh wajar tuh, Ar-Razi bukan Nabiullah tapi Abdullah, ya. Ada teman kita, murid kita sama, kita nggak benci juga. Guru kita tongkar sama guru kita, biasa aja tuh. Ya. Jadi inilah kira-kira yang membuat mereka panas. Ya, lanjut. Wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin. Nah, siapapun yang berkiblat ke Ka'bah, mau dia NU, Muhammadiyah, Salafi, Persis, mau dia Sufi, anti-Sufi, yang penting tidak saling kafir mengkafirkan dan tidak merusak usul akidah,
Yang 6 itu kan rukun akidah yang 6 itu ya, rukun iman yang 6. Masalah ta'wil tidak ta'wil itu urusan lain. Itu furu'nya akidah. Maka orang itu disebut muslimina mu'minin. Muslim plus mu'min. Jadi jangan bilang lagi salafi bukan teman kita ya. Antum itu teman sama mereka. Yang menggabungkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Udah. Walaupun dia nggak salaman mantu ya. Kalau di sini ketemu yang salaman dia cuma sama saya aja karena saya punya jenggot. Sama antum tuh, sama itu tuh. Sama yang lain nggak mau salaman dia karena nggak ada jenggotnya. Itu salafi yang belum munsif. Salafi yang munsif kita ketemu banyak. Munsif artinya apa? Munsif artinya apa? Insaf. Yang dia tahu kebenaran itu bukan dimonopoli oleh kelompok. Ya. Nah, orang-orang ini biasanya kalau dia ketemu nggak ngeliat jenggot saya yang dipotong dikit itu ya, nggak ngeliat celana saya, sarung saya yang di bawah mata kaki, tapi yang dia lihat adalah saya hamba yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga sufi yang kalbunya mu'tadil wasit ya, yang kalbunya moderat, dia akan menyapa dan mendoakan ya. Setiap malam, setiap hari saya mendoakan semua kelompok, semua aliran yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Madamu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin. Ya. Syaratnya 2. Mu'tarif dan musaddiq, bukan aman musaddiq. Mu'tarif mengakui serisalah Nabi Muhammad. Nah ini beda. Ada orang nggak sholat, tapi ditanya, kamu nggak sholat karena males atau karena mengingkari kewajiban sholat? Itu beda hukumnya. Dalam syarah Ibnu Hajar dan syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Bukhari, Sahih Muslim disebutkan, jika dia tidak sholat karena ingkar kewajiban sholat, kafir. Tapi kalau dia nggak sholat, dia bilang saya malas, maka dia munafik, fasik, walam yakun murtadan, belum murtad. Apalagi cuma satu yasinan, satu enggak, harusnya satu tawasulan atau enggak. Ustaz, tawasul itu syirik. Coba ulama mana yang bilang syirik dan ulama mana yang bilang tidak syirik? Selama mereka masih ikhtilaf, nanti kembalinya kayak tadi, kayak memahami Islam Nusantara. Jika ada orang yang memahami tawasul istighosah itu syirik, definisi dia adalah minta ke makhluk. Sepakat nggak minta ke makhluk itu syirik? Menyekutukan Allah dengan makhluk syirik, dengan guru-guru, wali-wali, kubur-kubur, itu sepakat? Jadi tawassul yang dimaksud oleh salafi itu benar-benar syirik, kita nggak mau. Tapi tawassul yang dimaksud oleh Imam Subki, tawassul yang dimaksud oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, dan ulama-ulama yang sampai hari ini di Indonesia ada NU, PRT, ada Khairat, ada NW, semuanya bukanlah tawasul yang syirik itu, tapi tawasul yang tauhid. Nah, nanti kita coba lihat kalau ada waktu kita bahas contoh dari tawassul ya. Wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillah ya. Syarat keduanya musaddiqin, lalu wala nakhudu fillah. Kita tidak lanjut artinya dan kita tidak larut dalam memikirkan tentang Allah dan tidak berdebat mengenai agama Allah. Nah, fillah itu mengenai sifat-sifat Allah tadi ya. Kita nggak perlu banyak-banyak memikirkannya. Jadi teman-teman, rumusnya gampang. Surat 3 ayat 190. Ya, 190 ya. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kayaknya tuh udah hafiz semua ya. Ya, hafiz beberapa ayat. Coba lihat, ulul albab itu ciri-cirinya 2. Ketika bisa memasangkan fikir kepada objeknya, zikir kepada objeknya. Yazkurun pakai qalbu, itu Allah. Jadi zikir itu objeknya hanya Allah. Kalau fikir objeknya khalqis samawati wal ardh. Maka kenapa orang tidak khusyuk? Karena dia seharusnya zikrullah, tapi yang dilakukan adalah fikru khalqillah, memikirkan makhluk-makhluk Allah. Gampang? Jadi nanti kita sholat zuhur, antum gak khusyuk. Salahnya bukan salah suaranya jelek atau ini jahar atau sir.
atau tempatnya nggak keramat, bukan. Masalahnya sederhana. Sholatnya zikrullah atau fikru kharqillah, ya, tinggal dicek. Dan itu harus dilatih. Mikir dilatih nggak? Hitung-hitung dilatih nggak supaya lancar? Dilatih. Masa zikir nggak dilatih? Makanya zikir itu ada angka-angkanya dari Rasulullah. Ada kurikulum zikir. Ya, kita kan nggak sabar beli buku maksurat hadis zikir pagi sore, diamalin pagi sore, tapi bingung, kok nggak enak ya? Baca apa nikmatnya? Katanya tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir pasti tenang. Kok nggak tenang-tenang? Kata teman saya yang belum nikah, kayaknya tenang tuh nikah. Dicoba nikah. Nggak tenang nikah lagi, nggak tenang juga nikah lagi, nggak tenang juga. Cerai juga jadinya, ya. Kenapa? Cari tenang dengan cari senang itu beda. Nikah itu menyenangkan, bukan menenangkan. Galau loh ya, nyari makan orang, ya, ngasih nafkah anak orang. Kalau punya anak sekolahin, kalau dia sakit anterin ke, repot loh nikah itu. Bukan menenangkan, menyenangkan. Ngurus-ngurus gitu tuh asik loh ya. Karena waktu kecil kita sering main-main dokter-dokteran, tuh dikasih beneran ya. Main gojek-gojekan tuh, gojek-gojekan beneran ya. Main anter-anterin, jemput-jemputin. Dunia itu memang laibun walahun. Diulang aja, skalanya aja yang beda sama dosisnya ya. Wala numari fi dinillah. Bedakan, tidak berdebat mengenai agama Allah itu beda dengan tidak berdebat mengenai pemahaman tentang agama Allah, itu beda. Numari fi dinillah artinya tidak meragukan lagi tentang Islam, nggak meragukan lagi, gitu maksudnya ya. Adapun ikhtilaf, perbedaan faham, wah itu mesti terjadi, mesti ada numarinya ya, bukan nimarinya orang Betawi. Wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin wa naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimin. Kita tidak berdebat mengenai Al-Quran sebagai makhluk atau sebagai qadim, dan kita bersaksi bahwa ia adalah kalam Allah, Tuhan pencipta semesta, turun dengan perantaraan Ar-Ruhul Amin, lalu diajarkan kepada Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalam Allah, tiada sesuatu pun dari kalam makhluk yang menyamainya. Kita tidak berpandangan mengenai makhluknya, sehingga kita tidak berselisih dengan jamaah muslimin umat Islam. Oke. Jamaah muslimin bukan satu kelompok NU doang, Muhammadiyah doang, Salafi doang, JT doang, enggak. Jamaah muslimin, jamaah dalam ungkapan teks ini semua yang bersyahadat disebut jamaatul muslimin. Tidak memperdebatkan persoalan Quran. Jadi kalau yang pernah ngampus pasti pernah belajar ilmu kalam. Ada pembahasan yang nggak penting amat, tapi masih dibahas sampai hari ini. Apa Quran itu makhluk atau tidak? Tuh, sampai sekarang nggak bikin kenyang, nggak bikin bahagia, tapi buku berjilid-jilid membahas tentang itu. Pentingnya apa? Ada sebenarnya. Nggak pentingnya lebih banyak lagi. Maka nggak usah lah ya, Quran makhluk atau makhluk itu cukup nanti di kelas aja kalau di kampus ya. Baik. Kalam Allah itu tidak menyerupai sesuatu pun dengan makhluk. Saya makhluk atau makhluk? Saya ngomong ada suaranya nggak? Kalau ditulis ada hurufnya nggak? Oke, kalam Allah itu laisa kamitsli syai', berarti tidak perlu suara, tidak perlu tulisan. Sudah paham? Nah, ini juga yang membedakan antara akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, Thahawiyah, Maturidiyah dengan akidah Salafi Ibnu Taimiyah. Akidah salafnya imam-imam yang tiga itu beda dengan salafnya Ibnu Taimiyah. Di mana bedanya? Ibnu Taimiyah dan penerusnya Muhammad Wahhab, Wahabiyah, Salafiyah hari ini mengatakan bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara, dan dua-duanya qadimani. Qadim tidak berawal. Jadi huruf itu qadim, suaranya qadim. Itulah yang didengar langsung oleh Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima.
Itu kata siapa? Ibnu Taimiyah. Lagi-lagi makanya digebukin lagi sama Subki, ya, dilaporin lagi ke mahkamah, masuk penjara lagi. Gebuknya bukan gebuk pakai tangan, ya, pakai tulisan. Maka Imam Subki berjilid-jilid nulis tentang itu, berrasail, banyak risalah-risalahnya nulis tentang karena kekeliruan Ibnu Taimiyah ini. Oke teman-teman, ada dua kelompok, biar nanti bacanya tinggal lewat ya. Satu Mu'tazilah, satu Salafiyah. Mu'tazilah mengatakan Quran yang kita baca ada hurufnya nggak? Kalau dibaca ada suaranya nggak? Ada awal dan akhirnya nggak? Awalnya him, akhirnya. Berarti Quran itu makhluk. Siapa yang ngomong? Mu'tazilah. Persamaannya apa dengan Ibnu Taimiyah? Sama-sama mengatakan berhuruf dan bersuara. Maka dalam hal ini akidah Ibnu Taimiyah nisful i'tizal, separuh akidah Mu'tazilah. Faham? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan Asy'ari itu mukhannas Mu'tazilah. Mu'tazilah banci. Di sini, tapi saya nggak berani ngomong gitu karena saya cinta Ibnu Taimiyah, ya. Tapi nisful Mu'tazilah, separuhmu. Kita nggak bilang banci, ya. Antum aja bilang sendiri. Berarti suul adab. Karena saya punya sanad ke Ibnu Taimiyah dan saya sering kirim doa Fatihah untuk imam-imam yang sanadnya ada. Salah satunya beliau. Tuh, kita beda faham, kita kirim Fatihah. Kalau nggak percaya, rasain aja di sana, mati aja dulu. Orang hidup aja ngerasain kok, ya. Coba kirim satu Fatihah ke seseorang, ntar dia kepikiran kita mulu. Pelet ya? Enggak. Itu bukan pelet, itu semi-semi. Itu namanya mahabbah syar'iyah, pelet syar'i. Kecuali kalau kalbunya udah nolak dari awal, nggak mental-mental dia. Baik, minum dulu ya, Fadhal, minum dulu. Saya maksudnya minum dulu. Ada kopi kan di situ? Nah, silakan kita rehat bentar. ولي مقتحم مولاي صل